Jika X diantara 0 sampai setengah pi. Nah, ini penulisannya nih dalam radian ya. Jadi kita bisa juga nulis dalam derajat begini. 0 sampai 90 derajat. Karena yang namanya pi itu sama dengan besarnya 180 derajat ya kalau dalam kita ubah ya. Nah, setengah pi berarti setengah kali 180, jadi 90 derajat. Cos X sama dengan P. Nah, kita mesti perhatiin di sini. Cos X itu sama dengan P, artinya P per 1. Nah, kita harus hafal ya. Kalau cos itu perbandingan antara, jadi cara ngingetnya itu ada cos itu adalah cos sami ya. Artinya samping per miring. Ya, jadi kalau misalnya kita buat segitiga nih, kayak segitiga siku-siku ya. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Kosin tangan itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sudutnya ini cos X, ini X ini berarti sudutnya ya alfa ya. Jadi kita misalnya di sininya X ya. Sampingnya itu adalah P. Nah, P itu di samping. Ya, samping sudut maksudnya ya. Miringnya itu yang di sini ya, yang miring. Nah, sekarang kalau ditanya yang lainnya, misalnya ada sin. Nah, ini sebagai pengulangan aja. Kalau sin itu depan per miring. Jadi ngafalnya sin demi ya. Kalau tan itu tan desa, depan samping gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tangan X ditambah sin X. Nah, X-nya itu ini salah ya tulisannya, harusnya bukan 0 tapi X. X-nya itu di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau kita ingat kuadran ya, ingat ya ini penting ya mainnya di sini. Ini disebut daerah 0 derajat sampai 90 derajat itu disebutnya kuadran daerah ya, kuadran itu disebutnya kuadran pertama, kuadran 1. Nah, ini kuadrannya kita singkat KW ya, kuadran 2 yaitu 90 sampai 180 derajat ya. Karena kalau kita lihat dari sini kan garis lurus ya, 180 derajat. Nah, yang ini 270 derajat. Nah, kalau balik lagi entah jadinya 360 derajat ya. Muternya ke sana ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kuadrannya kuadran 3 kita namain, ini kuadrannya kuadran 4. Nah, karena di antara X-nya ini sudutnya itu antara 0 sampai 90, berarti dia termasuk di kuadran 1 ya, 0 sampai 90. Nah, yang perlu kita perhatiin, di kuadran 1 semuanya bernilai positif. Ya, apa aja semua? Maksudnya sin, cos, tan ya. Sebenarnya ada lagi ya kalau kita ini belajar ini ada kosekan gitu ya, ada kotangen, ada juga sekan gitu ya. Jadi semuanya positif. Kalau kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan kosekan. Ya. Kalau kuadran 3 itu tan dan kotan. Nah, kalau kuadran 4 cos dan sekan gitu ya. Ini mesti ingat ya. Nah, jadi karena di sini di kuadran 1 berarti nilai dari tangen X dan sin X itu positif semua nilainya. Nah, kita hitung ya. Kita cari nih tangannya. Nah, kalau kita mau mencari tangan, jadi tangan X itu rumusnya adalah depan per samping. Nah, kita cari dulu nih. Kalau misalnya depan sudutnya berapa nilainya? Ini sebenarnya Pitagoras ya. Jadi kita cari yang ini nih, akar dari yang ini ya. Kita mau nyari yang ini nih, depan sudut ini nih. Yang miring 1 ya, 1 kuadrat dikurangin dengan P kuadrat. Untuk tannya itu desa ya, depan samping. Nah, depan sudut itu adalah akar dari 1 min P kuadrat per samping ya. Sampingnya itu adalah samping sudutnya itu yang P. Jadi akar dari 1 min P kuadrat per P. Nah, kalau kita mau mencari sin ya, sin itu rumusnya adalah depan per miring. Nah, depan yang mana? Depannya itu depan sudutnya ya. Ini X ini sudutnya. Itu akar dari 1 min P kuadrat juga. Tapi per miring, miringnya itu adalah yang 1 ya. Nah, karena ditanya tangan X ditambah sin X, berarti kita jumlahin aja nilai tangan X ditambah sin X-nya. Gitu ya. Jadi kita hitung nih. Nilainya berarti kalau tangan X ditambah dengan sin X itu berarti akar dari 1 dikurangin P kuadrat per P, entah kita tambahkan dengan akar
1 dikurangin P kuadrat per 1. Ya, per 1 sebenarnya nggak usah tulis ya, tapi nggak apalah. Kita samain penyebutnya ya, kita samain jadi per P semua. Nah, jadinya akar di sini 1 min P kuadrat ditambah ya P dibagi 1 itu P dikali 1 min P kuadrat. Itu jadinya P akar 1 min P kuadrat. Itu ya, bisa ya pada ngitung pecahan ya. Nah, di sini ada yang kita bisa kelompokin ya. Di sini ada akar 1 min P kuadrat, di sini ada akar 1 min P kuadrat. Kita bisa keluarkan bentuknya menjadi seperti ini. Akar 1 min P kuadrat ya, kita buka kurung gitu ya. Berarti 1 ditambah P gitu ya. Per P. Nah, kenapa bentuknya bisa begini? Sekarang kalau kita perhatiin, ini kita lihat nih, ini bentuknya sebenarnya sama aja kayak misalnya X ditambah PX gitu ya. Nah, X ditambah PX, ini X-nya bisa kita keluarkan supaya dia, ini kan artinya 1 ya, 1X. Berarti kita tulis ini 1 ditambah P. Begitu ya. Karena kalau kita buka, X dikali 1 itu jadi X, X kali P jadi PX ya. Nah, ini juga sama nih, kalau akar 1 min P kuadrat dikali 1 itu jadi akar 1 min P kuadrat. Akar 1 min P kuadrat dikali P itu jadinya P dikali akar 1 min P kuadrat. Nah, berarti jawaban yang mirip ini yang sama ya, maksudnya ini ya. Nah, ini jadi hati-hati nulisnya nih. Ini kan kita bisa tulisnya bentuknya ini 1 tambah P gitu ya, per P gitu kan ya. Ini kan kali artinya ya. Akarnya ditulis di belakang ya, boleh aja, sama aja ini ya.